Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika para murid Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Tentunya mereka tidak mengharapkan sama sekali jawaban yang diberikan oleh sang guru. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kita dapat membayangkan bagaimana para murid saling memandang di antara mereka dengan wajah-wajah yang kelihatan sedikit aneh. Yesus menghargai keterbukaan sikap anak-anak, tidak seperti orang-orang dewasa yang begitu sering membuat rumit pesannya karena mereka mencampur adukan pesannya dengan ide-ide mereka sendiri, misalnya dengan memelintirnya. Sedangkan anak-anak menerima kata-kata Yesus dengan iman sederhana. Karena itu Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berbicara mengenai malaikat-malaikat di sini? Apakah kemungkinan signifikansi yang mungkin ada dari para malaikat terhadap kehidupan kita saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus mengenai para malaikat pelindung menunjukkan bahwa kita bukanlah tuan atau penguasa atas nasib kita sendiri. Sebaliknya, kita semua adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan Allah. Kita adalah bagian dari sebuah dunia ciptaan yang berisikan makhluk-makhluk yang alamiah dan spiritual dengan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan terjadinya kebaikan maupun kejahatan. Banyak dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kita setiap hari itu tidak terlihat. Apabila kita dapat melihat dengan mata kita pertempuran spiritual yang berkecamuk di sekeliling kita, maka kita pun akan merasa takjub dan menjadi tenang. Pertempuran rohani seperti ini tidak dapat dimenangkan dengan menggunakan sarana alamiah belaka. Kita memerlukan bantuan sorgawi. Saudara-saudari yang terkasih, para malaikat disediakan Allah untuk membantu kita dalam pertempuran rohani. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk surgawi yang berfungsi sebagai para penolong dari Allah. Kita dapat membaca dalam kitab suci
dan melihat bagaimana para malaikat bertindak atas nama manusia. Lihat bagaimana malaikat-malaikat menolong Abraham atau Maria atau Paulus. Apabila pilar-pilar iman ini ditolong oleh malaikat-malaikat, tentunya lebih banyak lagi pertolongan yang harus kita andalkan dari para malaikat itu. Marilah kita semua menerima pertolongan ilahi ini dan berterima kasih penuh syukur senantiasa kepada Bapa Surgawi untuk segala kebaikannya. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya membaca sebuah tulisan yang isinya sangat-sangat kaya. Terdapat 2 tulisan tentang anak kecil yang memberi kesan sangat mendalam bagi saya dan membuat saya tertegun. Pertama, cerita tentang seorang gadis muda yang hidup seorang diri dan baru saja pindah rumah. Dia mendapati bahwa tetangganya adalah sebuah keluarga miskin, seorang janda dengan 2 orang anaknya. Pada suatu malam, tiba-tiba listrik padam. Gadis itu mulai gelisah dan berusaha menyalakan lilin. Tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu yang ternyata adalah anak dari tetangga sebelah yang miskin itu. Anak itu menatapnya dengan sedikit cemas dan bertanya, "Apakah di rumah tante ada lilin?" Gadis muda itu berpikir dalam hati, apakah mereka begitu miskinnya sampai-sampai lilin pun tidak bisa dimiliki? Gadis itu kemudian berkata pada dirinya sendiri, sebaiknya saya jangan meminjamkan apapun untuk menghindari ketergantungan mereka kepada saya di masa-masa yang akan datang. Maka gadis muda itu pun berkata dengan suara keras kepada anak kecil tersebut, "Tidak ada." Setelah mendengar kata-kata si gadis muda itu, anak itu pun segera beranjak pergi keluar. Namun pada saat gadis itu hendak menutup pintu, si anak miskin itu mengembangkan senyum manisnya dan berkata, "Saya tahu, tante pasti tidak memilikinya." Setelah itu, si anak kecil menarik keluar 2 batang lilin dari pelukannya dan berkata, "Mama dan aku khawatir tante tinggal sendirian dan tidak memiliki cukup lilin. Karena itu, aku membawa 2 batang lilin ini untuk tante." Saat itu juga sang gadis muda merasa begitu bersalah dan sangat terharu. Dia menarik anak kecil itu, memeluknya erat-erat, tidak terasa air mata mengalir di kedua matanya. Saudara-saudari yang terkasih, kejadian yang kedua terjadi di Eropa. Ada sebuah dusun yang telah lama tidak turun hujan, menyebabkan usaha pertanian mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itu pastor mengumpulkan seluruh penduduk untuk bersama-sama di dalam gereja berdoa meminta hujan. Di tengah kerumunan orang banyak, ternyata hadir juga seorang gadis kecil. Karena perawakannya yang mungil, maka tidak seorang pun yang memperhatikan kehadirannya untuk mengikuti acara doa bersama memohon hujan. Di saat itulah sang pastor melihat barang yang dibawa gadis kecil itu lain daripada yang lain yang dibawa oleh kebanyakan orang. Ketika sang pastor mulai berbicara, dia menyampaikan bahwa anak gadis kecil ini membuatku terharu. Pernyataan sang pastor mengagetkan seluruh penduduk, dan mereka secara serentak menoleh ke arah gadis kecil yang ditunjuk. Pastor melanjutkan, "Saat kita semua datang memohon kepada Tuhan untuk diberikan hujan, tapi di antara kita semua hanya ada 1 orang yang hari ini datang dengan membawa payung." Semua penduduk memperhatikan dengan teliti sang gadis kecil itu. Ternyata di samping tempat duduknya tergantung sebuah payung merah muda kecil. Semua penduduk diam membisu. Dan tidak lama kemudian tepuk tangan bergemuruh
dan air mata terajut menjadi pemandangan yang sangat mengharukan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menyadari bahwa seorang anak kecil sama sekali tidaklah kecil. Tuhan menciptakan setiap manusia sama, yang membedakan hanya besar dan kecil. Kalau Tuhan saja yang menciptakan tidak membeda-bedakan, mengapa kita yang harus membuat perbedaan itu? Hati seorang anak kecil sangatlah besar, cinta mereka sangatlah besar, dan terlebih lagi iman mereka sangatlah besar. Maka cintailah dan kasihilah mereka selagi masih ada waktu, dan jangan lupa belajarlah untuk rendah hati dan percaya penuh sebagaimana anak-anak. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikatmu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami dapat berbahagia bersama Engkau selamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.